Oke, jadi mengapa banyak sekali sistem proyeksi yang digunakan? Karena masing-masing peta yang dibuat itu memiliki tujuan tertentu. Tidak ada proyeksi yang lebih benar dan lebih salah gitu ya. Tergantung bagaimana pemanfaatan dari peta kita. Apakah peta kita ingin menampilkan bentuk dari objek yang sama dengan permukaan bumi itu, atau dia yang mempertahankan area, jarak, bisa juga arah. Maka dari itu banyak sekali sistem proyeksi yang digunakan oleh para kartografer gitu ya, atau pemanfaat GIS. Oke, jadi sudah sempat disinggung di awal bahwa ketika kita melakukan convert dari objek 3 dimensi menjadi 2 dimensi, tentu akan ada perbedaan, tidak akan sama persis. Kita misal di sini punya bagian atas dari bola, kemudian kita akan datarkan. Nah, tentu dia tidak akan sama seperti ketika dia berada dalam objek 3 dimensi gitu. Jadi di sini akan ada namanya distorsi. Gitu ya. Jadi jaraknya terdistorsi gitu. Nah, kemudian ini bisa namanya kita melakukan plotting gitu melalui elips gini, dan kita lihat bahwa di sini lingkarannya sempurna, kemudian makin ke arah kutub dia makin pipih, artinya terjadi distorsi ke arah kutub gitu ya. Jadi elips dari distorsi diplot pada proyeksi cylindrical gitu yang mempertahankan area yang sama gitu ya. Jadi area-area sekitar ekuator di sini itu memiliki area yang sama, diperlihatkan oleh elips distorsi yang sempurna bulat gitu ya. Nah, kemudian terjadi pemipihan atau flattening dari elips menuju wilayah bagian kutub gitu ya, di selatan dan di utara. Jadi terjadi distorsi bentuk gitu ya, bentuknya mengalami pemampatan ya, terdistorsi gitu. Nah, contohnya ini adalah sistem proyeksi stereografi. Ada yang masih ingat ini sistem proyeksi menggunakan bidang apa? Bidang planar ya, dengan titik perspektifnya secara stereografi. Kemudian ini memang Mercator menggunakan bidang proyeksi silinder. Kemudian ini Lambert conformal conic berarti menggunakan bidang proyeksi kerucut. Nah, bisa kita lihat ya, ternyata masing-masing dari sistem proyeksi itu memberikan bentuk gitu ya, area yang berbeda-beda. Nah, tentu tergantung ya, stereografi, kemudian ada Mercator, ada Lambert conformal conic. Konformal berarti mempertahankan bentuknya yang asli dengan yang ada di permukaan bumi yang spheroid atau yang bulat. Kalau Mercator dia juga sama mempertahankan bentuk juga gitu, kemudian juga sebagian besar dia mempertahankan area yang sama gitu ya, termasuk dari segi arah. Kalau stereografi dia biasanya dari equidistant atau dipertahankan jaraknya. Oke, ini contoh ya, ada juga Lambert conformal conic, jadi mempertahankan bentuk dan arah gitu. Ada yang tahu ini di bagian sebelah mana? Oke, kita tahu ya bahwa ada ellipse of distortion original kemudian mengalami distorsi. Jadi semakin ke arah kutub dia lingkaran ellipse distorsinya makin besar. Artinya terjadi distorsi area di sini gitu ya. Jadi pada bagian-bagian kutub, kemudian lintang menengah, kemudian ekuator, makin ke arah kutub selatan dia mengalami distorsi area. Nah, ini untuk yang mempertahankan area Alberts equal area konik menggunakan bidang proyeksi kerucut juga. Originalnya gitu ya, pada bagian lintang menengah, kemudian ekuator,
kemudian makin ke daerah kutub selatan itu mengalami distorsi ya, angle distortion di sini. Jadi dia mengalami distorsi sudut. Oke, ini juga silinder equal area tadi ya, yang barusan. Tapi ini yang silindernya gitu ya. Jadi kalau silinder dia berbentuk persegi gini, flat. Kemudian ada yang Mercator. Bisa terlihat ya bedanya menggunakan proyeksi cylindrical equal area dengan Mercator gitu. Jadi masing-masing itu memiliki kelebihannya. Kalau ini mempertahankan area, ini mempertahankan bentuk ya.